sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Ayo. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau ikut ibadah online. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya. Juga kakak-kakak yang mengambil bagian dalam ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa sama-sama. Kita katakan Amin. Selamat Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saya. Shalom adik-adik, mami-mami, mbak suster, dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Apa kabarnya semuanya? Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini, amin. Yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Mari yang sudah siap untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, sama-sama bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ke kanan. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ke kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang masih semangat sama-sama katakan yes. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Katakan sama-sama. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihi. Karena aku tahu Dia mengasihi. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihi. Karena aku tahu Dia mengasihi. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau bersertaku. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihi. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan amin. Tuhan membimbing aku. Apa?
Yuk mari kita kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus hari ini adik-adik. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus terlebih dahulu. Karena kami kangen sekali sama Tuhan Yesus. Tuhan datang ya. Mari sama-sama. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Kak Sandi berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan, urapin kami supaya bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh kembali duduk. Shalom adik-adik semuanya. Shalom papa mama mbak suster. Nah, sebelum kita dengerin firman, Kak Sandi mau kasih tahu adik-adik duduk yang rapi, ya, kakinya dilipat, tangannya dilipat, matanya lihat ke depan, ya. Oke. Nah, sekarang Kak Sandi akan mulai firmannya. Ini adalah, adik-adik bisa lihat di slide, ada tulisan A New Dimension. Nah, jadi tahun 2020 ini udah sering banget adik-adik dengar, ini adalah tahun dimensi yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan akan menjadikan kita itu serupa dengan Tuhan. Apanya yang serupa? Yaitu sikap kita, kelakuan kita. Maksudnya kelakuan adik-adik itu bisa sama kayak Tuhan, yang penuh dengan kasih. Nah, yang kedua, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya, hidup kita itu bisa bermanfaat, berguna untuk banyak orang. Nah, siapa di sini yang mau diangkat menjadi kepala oleh Tuhan? Angkat tangannya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus ya. Nah, langsung kita masuk ke firman. Oke, nah jadi di gambar adik-adik lihat ada 2 orang di sana. Yang pertama itu adalah Raja Ahab. Yang sebelahnya yang perempuan itu adalah istrinya, namanya Ratu Isabel. Nah, cerita dimulai di sini adik-adik. Raja Ahab itu ketemu atau menemui istrinya, lalu dia ngomong dengan tergopoh-gopoh, "Mama," atau "Sayang." Dia membawa satu berita untuk istrinya. Ada apa kata istrinya si Ratu Isabel ini? Dia ngomong, "Nabi-nabi kita, Nabi Baal." Apa sih maksudnya Kak Nabi Baal? Nah, Nabi Baal itu adalah nabi yang menyembah kepada dewa-dewa. Bukan menyembah kepada Allah Israel pada waktu itu. Nah, nabi-nabi itu semuanya dikalahkan dan juga dibunuh oleh Nabi Elia. Jumlahnya berapa? Adik-adik tahu gak jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 450 orang. Banyak atau sedikit? Itu banyak banget adik-adik. Sedangkan Nabi Elia itu cuma sendirian lawan 450 orang. Loh, kenapa Nabi Elia bisa menang? Nah, bukan Nabi Elianya hebat, ya dia hebat sih, tapi satu lagi ada rahasianya. Ada Tuhan Israel, Tuhan Allahnya Israel itu yang menyertai Nabi Elia. Sehingga ia bisa mengalahkan 450 nabi-nabi Baal itu. Nah, untuk lebih jelasnya kakak mau kasih lihat video klip cerita tentang Nabi Elia melawan 450 nabi Baal ini. Selamat menyaksikan. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Allah itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikuti dia. Bawakan 2 ekor lembu jantan kemari. Ini Nabi Biarlah Elianya yang nabi-nabi lagi dewa ngomong Baal adik-adik. memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tanpa menaruh di atas api. Dan aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, tanpa menaruh di atas api. Kemudian biarlah para nabi Baal memanggil nama dewa mereka, dan aku pun akan memanggil nama Allah. Dan Allah menjawab dengan api. Dialah Allah yang agung. Engkau tidak akan menang, Elia. Mereka tertawa adik-adik karena mereka merasa hebat, kan rame. Sedangkan Elia cuma sendirian. Nah, lalu mereka memulai upacara penyembahan mereka kepada dewa-dewa Baal. Datanglah padaku.
Lalu Elia menyiapkan mezbah. Penuhi 4 buyung dengan air dan tuangkan air itu ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Nabi-nabi Baal itu udah kecapean adik-adik. Dari pagi sampai siang mereka melakukan upacara memanggil dewa mereka. Tapi tidak terjadi apa-apa adik-adik. Dewa mereka tidak menjawab. Tuh kecapean dia. Ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau adalah Allah bangsa Israel. Dan aku ini hambamu. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Allah, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Allah. Lalu turunlah api dari langit dan membakar korban mezbah itu adik-adik. Tangkaplah Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Bawa mereka ke tepi sungai Kison dan bunuhlah mereka di sana. Coba kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah, inilah cerita bagaimana Nabi Elia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Karena Tuhan Allahnya Israel itu menyertai Nabi Elia. Lalu semua nabi-nabi Baal itu dibunuh. Ya, 450 orang ini. Nah, berita ini sampai kepada telinganya Isabel, ratu dari Raja Ahab. Lalu Ratu Isabel ini dia memerintahkan suruhan. Dia kasih tahu suruhan, dia kasih perintah kayak gini. Cari Elia, kasih tahu dia bahwa besok kira-kira pada waktu seperti sekarang ini aku akan membuat dia sama seperti Nabi Baal itu. Maksudnya Elia mau dibunuh oleh Ratu Isabel ini. Nah, menurut adik-adik, Nabi Elia takut gak sama Ratu Isabel yang cuma seorang perempuan? Takut gak? Kan sebelumnya dia udah menang nih lawan 450 Nabi Baal. Sama satu orang perempuan ini dia takut gak adik-adik? Nah ayo kakak kasih tahu ya. Nih ternyata Nabi Elia takut adik-adik dengan ancaman itu. Dia takut sama ancaman itu. Padahal sebelumnya dia sudah menang lawan 450 Nabi. Kakak mau kasih tahu gini. Walaupun kita seorang yang hebat sekalipun, mungkin kita bisa merasa takut adik-adik. Kayak contohnya Nabi Elia ini. Nah, waktu dia merasa ketakutan, dia melarikan diri. Dia meninggalkan bujangnya, dia melarikan diri ke padang gurun. Nah, untuk lebih lengkapnya, kakak akan kasih lihat videonya seperti berikut ini. Jika besok pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu. Ini Ratu Isabel. Elia, sama dengan nyawa salah seorang dari antara mereka. Pergi. Pergilah. Pergi dan beritahu dia tentang ini. Pergilah, apalagi kau tunggu? Pergilah, Nah, itu Raja Ahab adik-adik. pergilah. Aku akan meninggalkanmu di sini. Dapatkah aku pergi bersamamu? Tidak, tidak. Aku akan menunggumu di sini. Mungkin untuk waktu yang lama sekali. Allah melindungimu. Selamat berpisah. Engkau tahu aku mendengarkan suara Allah. Dialah satu-satunya penuntunku. Lalu dia meninggalkan bujangnya dan dia berjalan seorang diri.
Ya Allah, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saking ketakutannya adik-adik, dia ingin mati rasanya. Karena dia putus asa adik-adik, dia takut sama ancaman Ratu Isabel itu. Lalu dia tertidur di bawah pohon arar. Datanglah seorang malaikat Tuhan kepadanya. Bangunlah, makanlah sebab perjalananmu nanti terlalu jauh. Pertanyaannya adalah adik-adik, bagaimana cara Tuhan menolong Nabi Elia? Nah, ini yang pertama ini, poin yang pertama. Yaitu Tuhan memberikan istirahat kepada Elia. Waktu dia sampai ke padang gurun, di bawah pohon arar, dia tertidur. Nah, sebenarnya Elia ini udah benar-benar putus asa, benar-benar capek, dia sudah nggak mau hidup lagi. Tahu dari mana Kak? Dari apa yang dia katakan. Dia ngomong, cukuplah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Artinya dia mau mati, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia ngomong seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Lalu dia tertidur, Tuhan mengirim seorang malaikat. Malaikat itu menupuk dia dengan lembut, membangunkan dia, menyuruh Elia untuk makan. Setelah ia makan, Elia tertidur lagi. Untuk kedua kalinya, malaikat kembali datang, membangunkan dia lagi dan memberi dia makan. Nah, setelah dia makan, Elia mempunyai cukup kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam lamanya perjalanan menuju ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil adik-adik? Perhatikan. Kadang-kadang waktu kita ada masalah, kita perlu istirahat dalam tanda kutip. Maksudnya istirahat apakah? Bukan berarti kita ada masalah kita tidur-tiduran. Bukan seperti itu adik-adik. Kita istirahat, maksudnya kita perlu diam, kita perlu cari Tuhan, kita perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika kita istirahat itulah, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memenuhi kita, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Bukankah firman-Nya berkata seperti ini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Nah, ketika Tuhan sudah beri kekuatan untuk kita, baru kita bisa berjalan lagi untuk menjalani kehidupan kita. Seperti Elia ini, yang tadinya dia mau bunuh diri, mau mati, setelah dia dapat kekuatan dari Tuhan, dia melanjutkan perjalanannya. Oke, itu poin yang pertama. Apa tadi poinnya? Tuhan memberikan istirahat kepada Elia. Oke, nah sekarang selanjutnya poin yang kedua, Tuhan mendengarkan keluhan atau doa Elia. Nah adik-adik, di sini siapa yang pernah punya masalah? Pasti pernah punya masalah ya semuanya ya, termasuk kakak. Waktu kita punya masalah, kita biasanya cerita dong sama teman deket kita, sahabat kita, atau cerita sama papa mama. Nah kakak mau kasih tahu hari ini, ketika kita punya masalah, kita harus ceritanya sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan sama seperti Elia. Supaya apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, adik-adik percayalah, Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan mendengarkan keluh kesah kita. Bukan cuma doa kita aja yang didengar oleh Tuhan, tapi semua keluh kesah kita, itu Tuhan akan menjawab dan mendengarnya. Oke, selanjutnya ya. Nah, yang ketiga, Tuhan itu datang kepada Elia. Artinya Tuhan itu mau menunjukkan Tuhan gak pernah tinggali Elia adik-adik. Buktinya apa? Nih, Tuhan menyatakan dalam
beberapa kejadian ini. Yang pertama, dalam gempa bumi. Jadi terjadilah gempa adik-adik. Tuhan menyuruh Elia waktu dia udah sampai ke Gunung Horeb. Ayo kamu jalan keluar gua, kamu berhadapan dengan gunung itu. Lalu ketika sesudah dia berhadapan dengan gunung itu, terjadilah gempa bumi. Nah, setelah terjadi gempa bumi, yang selanjutnya terjadi nih, ada juga api adik-adik. Selain gempa bumi, ada juga api adik-adik. Tuhan hadir di situ. Tuhan nyatakan dirinya. Nah, api ini maksudnya apa adik-adik? Api ini kan untuk menghangatkan kita, bener ya? Kalau kita lagi kedinginan, adik-adik pernah nggak nonton di TV misalnya, di Indonesia kan nggak ada salju ya. Kalau di luar negeri ada yang 4 musim kan, ada musim dingin, musim salju. Nah, di rumah-rumah biasanya ada api unggun kayak gitu. Waktu kita kedinginan, kita mendekatkan diri ke api, tubuh kita jadi hangat. Nah, sama seperti kayak ini. Tuhan mau nyatakan bahwa Dia itu selalu ada dekat kita. Ketika kita dekat dengan Dia, kita bisa merasakan kehangatan kasih Tuhan, ya. Nah, selanjutnya nih, Tuhan nyatakan dirinya melalui angin sepoi-sepoi adik-adik. Ketika Elia mendengar suara Tuhan, dia menjadi tenang. Apa maksud dari poin ini adik-adik? Tuhan mau menyatakan bahwa di setiap perjalanan hidup kita, di setiap musim hidup kita, ketika kita ada masalah, adik-adik harus ingat, Tuhan gak pernah tinggalin kita, Tuhan ada selalu bersama-sama kita untuk melewati setiap cobaan ini. Amin. Yang percaya coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kakak akan kasih lihat satu buah video klip lagi yang terakhir, Nabi Elia di Gunung Horeb. Oke, selamat menyaksikan. Apa yang kau kerjakan di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam. Orang-orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan masbah-masbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah, dan mereka ingin mencabut nyawaku juga. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapanku. Pergilah, kembalilah ke jalanmu, dan urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Aku akan menyisakan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang lututnya tidak bertelut kepada Baal, dan semua orang yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu, setiap kita ada masalah, adik-adik ada masalah, mungkin adik-adik pernah ribut sama saudaranya, mungkin adik-adik pernah marah sama papa mama, atau adik-adik pernah dijahatin oleh temennya, masalah yang adik-adik hadapin. Nah, kakak mau kasih tahu, adik-adik harus berseru sama Tuhan, adik-adik datang sama Tuhan. Adik-adik jangan ceritanya ke orang lain, ya. Walau misalnya nih adik-adik lagi marah sama papa mama, adik-adik jangan cerita ke orang lain. Adik-adik ceritanya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Nanti percaya adik-adik lihat, kakak yakin Tuhan pasti akan bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kakak percaya setiap doa yang adik-adik panjatkan, adik-adik ucapkan, itu semuanya akan didengar oleh Tuhan. Nah, poin yang terakhir yang keempat adalah Tuhan memberikan tugas kembali kepada Elia. Adik-adik lihat, ini luar biasa sekali adik-adik. Tuhan itu mempercayakan kembali kepada Elia dan diberi tugas lagi. Untuk apa? Untuk memberkati, salah satunya nanti ya ada 3 orang yang diberkati. Salah satunya itu adalah Elisa, nabi yang akan menggantikan Elia ini. Ya, jadi walaupun kita sudah salah adik-adik perhatiin kakak ya. Adik-adik sudah merasa berdosa, adik-adik buat kesalahan. Dengar baik-baik. Tuhan gak pernah marah sama adik-adik. Tuhan akan selalu terima adik-adik. Dia akan maafin adik-adik. Bahkan dia akan percayakan adik-adik tugas lagi sebagai seorang murid, sebagai alatnya. Karena dia berkata sebelum dia berangkat ke surga, jadikan semua bangsa muridku.
Siapa yang mau memuridkan? Kita kan murid-muridnya Tuhan dan juga kita mau memuridkan orang lain. Benar kan? Nah, jadi adik-adik kakak mau kasih tahu sekali lagi, kalau ada suara, Tuhan gak sayang lagi sama kamu, Tuhan gak akan terima kamu lagi, jangan dengerin, itu suara iblis. Hari ini firman Tuhan ngomong, aku mengasihi engkau, aku akan selalu menerima engkau, aku akan percaya sama engkau. Ini ketika Elia sudah memberkati, mendoakan Elisa, lalu Elisa ikut kepada Elia, sama-sama melayani Tuhan. Nah, poin yang terakhir sebagai penutup, adik-adik mungkin pernah merasa kecewa, pernah merasa marah, pernah merasa gagal. Ini ingat ayat firman ini ya. Kak Aca boleh bacain? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oke. Nah, jadi firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Bagaimana cara kita berseru sama Tuhan? Ada dua caranya adik-adik. Yang pertama, adik-adik doa sama Tuhan, itu berseru sama Tuhan. Yang kedua, adik-adik memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah cara kita berseru kepada Tuhan. Nah, hari ini, siang ini, kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama datang sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan. Mari adik-adik yang mau, kakak undang bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita tutup matanya. Mari kita siapkan hati kita. Kakak undang bangkit berdiri. Yang sudah berdiri, tutup matamu adik-adik. Ini waktunya kita mau datang sama Tuhan. Kakak nggak tahu kalian ngalamin masalah apa adik-adik. Kalian sedang takut apa adik-adik, kakak nggak tahu. Yang kakak tahu saat ini, walaupun kau di rumah mengikuti ibadah ini, kakak yang percaya ada Tuhan yang menyertai kalian. Ada Tuhan Yesus yang saat ini bersama-sama dengan kalian. Yuk tutup matanya yuk. Gak ada yang main-main lagi. Gak ada yang buka mata lagi. Kakak mau semuanya tutup matanya. Kalau ada papa, mama, mbak, suster yang mendampingi mengikuti ibadah ini, Kak Sandi ajak yuk kita sama-sama tutup matanya papa, mama. Kita datang sama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Panggil nama Yesus. Adik-adik buka suaranya ya. Ikutin sama-sama Kak Sandi. Panggil Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Mari adik-adik buka suaramu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya. Biar musik memuji Tuhan. Mari adik-adik datang sama Tuhan. Kakak
yakin dan percaya saat ini ada Tuhan yang berdiri di samping kalian. Mari kau boleh doa sama Tuhan. Jangan takut adik-adik, jangan takut. Ada Tuhan, ada aku, kata Tuhan. Aku akan menyertaimu, aku akan selalu mendampingimu untuk melewati setiap masalah ini ya Tuhan. Mari adik-adik doa sama Tuhan. Kau boleh ngomong sama Tuhan, kau boleh cerita sama Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Tuhan, Tuhan. Syara da 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 da. Rumah-rumah ya Tuhan, Tuhan beri kekuatan yang baru, Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan pengharapan untuk papa mama yang mungkin kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Terus ya Tuhan berikan iman untuk berharap sama Tuhan. Adik-adik angkat tangannya yuk. Mari angkat tanganmu adik-adik. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Jagain adik-adik kami ya Tuhan. Jagain papa mama ya Tuhan, Mbak Suster. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan tidak pernah tinggalin kami. Walaupun kami mungkin berdosa ya Tuhan, kami pernah buat salah. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalin kami dan tidak akan tinggalin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan jagain ya Tuhan, pelihara setiap adik-adik kami. Lindungi ya Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan. Pendidikan mereka ya Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Berkati papa mama ya Tuhan. Tuhan kirimkan berkat-berkat yang tidak terduga ya Tuhan untuk setiap papa mama. Bisa mencukupi setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Berikan damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah papa mama mereka Tuhan bisa menjadi teladan. Mendidik mereka dengan baik dalam hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami pegang kebenaran firman ini sampai kami besar nanti ya Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami nanti ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah tinggalin kami. Dan kami selalu punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Ini pujian persembahan kami ya Tuhan. Kami naikkan ke hadapan-Mu. Biarlah semuanya berkenan ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik yang sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sama Kak Remon. Hari ini Kak Remon akan kasih tahu kalau di GBI MPI akan ada acara virtual Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 2020. Caranya gampang, sesudah ibadah tanggal 16 nanti, jangan dimatiin dulu TV-nya. Nanti ada link, adik-adik bisa masuk ke sana dan ikutin kuis atau gamenya. Ada hadiah untuk 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp100.000 pulsa. Yeay! Nah, caranya gampang, udah ikutan, nanti pemenangnya diumumkan tanggal 23 Agustus minggu depannya. Lalu adik-adik, nanti waktu masuk ke dalam ruangan gamenya, cara register, tolong ikutin format di bawah ini ya. Nama, lalu underscore atau garis bawah, kota asal adik-adik, lalu underscore lagi garis bawah, dan nomor handphone, nomor WA ya, nomor WhatsApp. Jadi siapa tahu kalian yang menang nih. Yes, dapat pulsa 100.000 men, 100.000. Oke, bahannya nih tips. Bahannya adalah dari tanggal 2 Agustus dan 9 Agustus. Cerita Daniel dan Elia. Oke, kalau nanti ada yang lupa atau ada yang kelewat, putar lagi channelnya dan nonton kembali. Disitulah isi kuis yang akan ditampilkan. Oke adik-adik, jangan lupa tanggal 16 selesai ibadah, jangan langsung dimatiin handphonenya, TV-nya atau apapun, ikutan gamesnya ya. Bye-bye. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah minggu ini. Kalau tak undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Papa, mama, mbak, suster semua, kakak-kakak juga. Yuk kita bangkit berdiri, kita buka kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Papa, mama, adik-adik, mbak, suster, semua kakak-kakak, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.